Selamat malam dan selamat bergabung ya teman-teman di channel terbaru saya. Kita akan belajar di sini memanfaatkan AI lagi ya teman-teman ya, di mana kita belajar tentang pengkondisian atau logika dasar pada Arduino. Contoh kecilnya di kehidupan sehari-hari itu logika seperti ini itu mungkin ketika hujan kita pakai payung, dan ketika tidak hujan maka kita tidak pakai payung. Seperti itulah ya teman-teman, terjadi pengkondisian ya teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman buka saja ChatGPT-nya, kemudian tulis saja prompt, buatkan saya project logika sederhana dengan Arduino LED dan button, dan teman enter seperti itu. Nah, teman-teman tinggal tunggu saja sebentar. Di sini ChatGPT sudah memberikan kita apa saja yang dibutuhkan, skema, dan boom, di sini ada programnya ya teman-teman ya, juga kita dikasih di sini. Di sini Arduino juga memberikan kita program sedikit lebih menarik ya. LED berganti status setiap kali tombol ditekan, bukan hanya saat ditekan terus. Seperti ini teman-teman. Kita coba saja langsung kita simulasikan logika yang pertama ini, program pertama yang dikasih Arduino, yang dikasih sama ChatGPT ini ke Wakui ya teman-teman. Buka Wakui, kemudian pilih Arduino dan Arduino Uno dalam board kosongan seperti ini. Setelah Wakui terbuka, silakan teman-teman masuk lagi ke ChatGPT-nya, kemudian program yang pertama itu teman-teman copy dan paste saja di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini kita sudah tahu apa saja sih yang dibutuhkan sama si project ini setelah si ChatGPT ini ngasih kita beberapa komponennya ya. Nah, teman-teman langsung saja cari LED, cari button. Di sini kita cari LED, kemudian button. Nah, button ini ya, push button. Kita coba hubungkan sesuai dengan yang dikasih sama ChatGPT ya teman-teman. Buttonnya ini dia ke pin 2, satunya ke pin 2, satunya lagi ke ground seperti ini. Dan LED itu dia ke 13. Ingat, untuk LED itu yang masuk ke pin digital Arduino itu adalah yang anodanya teman-teman ya, atau yang positifnya. Kemudian satunya ke ground seperti ini biar enak. Oke. Biar enak kita sampingkan sedikit biar enggak. Ini ke pin 13 dan ini ke ground. Kemudian coba kita jalankan program ini. Kita tunggu sebentar apa yang bakal terjadi. Apakah akan berhasil atau tidak program dari ChatGPT ini. Jadi kita coba ya teman-teman. Cukup lama juga ya buat compile-nya ya, untuk ngerunnya ya.
Di sini kita sudah juga dikasih sedikit penjelasan terkait programnya ya teman-teman. Dimana inputnya itu tombol atau button, high itu artinya aktif atau 1, dan low artinya 0 atau mati ya teman-teman. Kemudian di sini ada Arduino yang memproses membaca status tombol dan outputnya berupa satu buah LED seperti yang di sini. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Coba kita, ini sudah bisa berjalan. Logikanya ketika button ditekan maka LED akan nyala. Ketika button start high artinya hidup atau 1, high ditekan atau 1, maka si LED ini akan nyala. LED pin high. Dan else jika tidak, artinya kebalikan dari yang ini teman-teman. Jika ini ditekan berarti else, jika tidak, otomatis jika tidak ditekan, maka dia akan low atau mati. Kita tidak menekan, dia akan mati. Seperti itulah logikanya teman-teman ya. Cukup simpel untuk memahami logika dasar ya teman-teman ya. Kita juga bisa minta bantuan ke ChatGPT untuk menjelaskan program ini dengan cara jelaskan saya program di atas. Di sini ChatGPT memberikan kita penjelasan terkait dua program yang di atas ini, di mana di sini ada deklarasi variabel pin, ini namanya variabel, ini tipe data, ini nilai. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Teman-teman bisa baca atau langsung coba praktikum di laptop atau di PC teman-teman ya. Kemudian di sini ada variabel status tombol, sama ini namanya tipe data, ini namanya variabel dan nilai teman-teman ya. Ini untuk menyimpan hasil pembacaan dari tombol, nilai high yang artinya ketika ditekan dan low yang ketika tidak ditekan. Kemudian ada fungsi setup, di mana setup ini tempat kita memerintahkan program atau sistem kita ini mau dipakai untuk apa. Seperti contohnya ini LED pin yang kita hubungkan ke pin 13 ini kita mau gunakan sebagai input atau output. Dan karena ini LED yang hanya memancarkan cahaya, maka kita pakai sebagai output atau keluaran, dan button sebagai pemicu kita pakai sebagai input teman-teman ya. Seperti itu logikanya. Kemudian ada fungsi loop, di mana loop itu adalah fungsi yang terus-menerus dibaca berulang-ulang selama sistem ini masih aktif teman-teman ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini button state sama dengan digital red button pin. Jika ditekan dia akan high, jika tidak akan low si button pin ini. Nah, inilah core-nya atau percabangan logika yang dasar kita harus pahami dan kita harus ketahui. Dimana if jika button state high ditekan high, maka yang akan terjadi adalah digital write LED pin high. Kita perintahkan pin digital write karena kita pakai digital pin 12 di Arduino, maka kita pakai digital write LED pin yang ini, pin 13 yang ini tempatnya terhubung LED ini, kita perintahkan high, nyala. Maka ketika ini high ditekan
yang ini hide menyala, seperti itu. Else jika tidak, kebalikannya, jika ini terpenuhi, maka yang terjadi ini. Jika ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi bakal seperti ini, let pin low, seperti itu teman-teman ya. Program kedua juga sama, begitulah teman-teman, fungsi logika dasar Arduino. Oke, cukup sampai di sini ya. Kita juga perlu tahu ya, untuk di setup ini dia hanya kebaca sekali ketika si sistem ini baru dihidupkan aja ya. Kemudian yang dapatnya dibaca berulang-ulang itu di fungsi loop. Fungsi setup hanya terbaca sekali saja ketika baru dihidupkan. Yang berulang-ulang dibaca itu adalah di fungsi loop. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa di subscribe, comment, and share ya teman-teman, biar saya tambah semangat juga bikin kontennya, biar kita tetap berbagi dan belajar bersama bagaimana cara memanfaatkan AI dan beberapa tools yang banyak banget nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan dan video-video selanjutnya. Oke, thank you teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe.